A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas izinnya Ibu bisa menemani kalian lagi di acara kultum ya, untuk berbagi atau sharing ilmu ya. Sholawat serta salam tidak lupa terlimpah curah ke manusia agung, manusia yang paling mulia, nabinya para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir nanti kita bisa memasuki surga bersamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih, Bapak Erjenjen Aji Nugraha Maulani, yang mana sudah memberikan kesempatan untuk memberikan sedikit ilmu atau sharing dengan siswa-siswi Ibu ya, siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih. Baik, Ibu akan membawakan tema sore ini adalah dibukakannya 8 pintu surga untuk orang-orang yang beriman ya. Kita sering mendengar ya bahwa surga itu tempat kenikmatan, tempat keindahan, tempat yang sangat nyaman, yang abadi, yang kekal dengan segala sesuatu yang kita inginkan pasti ada. Nah, namun surga itu tidak bisa kita bayangkan dengan pandangan, tidak bisa kita bayangkan dengan pendengaran, bahkan dengan hati. Karena keterbatasan manusia untuk membayangkan surga itu tidak ada, ya, jauh sekali. Jadi apa yang kita bayangkan sangat indah, aslinya itu tidak bisa bayangkan. Kita tidak bisa seperti itu, tidak. Sangat jauh sekali. Ya. Baik, kita sebagai manusia, sebagai khalifah yang hidup di dunia saat ini, dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwa manusia tinggal di dunia itu seolah-olah manusia atau orang yang sedang safar atau musafir ketika dia capek, penat, kepanasan, kemudian berteduh. Nah, berteduh dan sesudah berteduh dia pergi lagi. Nah, itulah gambaran tinggal di dunia itu saat berteduh. Yang namanya berteduh dari kecapean, dari kepanasan paling hanya 1-2 jam. Artinya hidup kita diumpamakan di dunia itu hanya 2 jam jika dibandingkan dengan di akhirat. Karena di akhirat itu akan selamanya ya. Atau juga di riwayat lain ya disebutkan bahwa perumpamaan manusia hidup di dunia itu adalah seseorang yang sedang bertamu kepada orang lain. Yang namanya bertamu lagi-lagi paling 1 jam atau 2 jam. Kemudian pamitan pulang. Nah, hidup yang diumpamakan hanya 2 jam. Apa yang akan kita bawa? Apa bekal kita untuk nanti di akhirat yang selama-lamanya? Makanya kita sebagai khalifah, sebagai manusia saat ini, berbuat baiklah semaksimal mungkin, beribadahlah semaksimal mungkin. We have to do the best everywhere we are, because tomorrow maybe is not ours anymore. Lakukan sesuatu itu yang terbaik, ibadah yang terbaik, sebab besok belum tentu milik kita. Ya, mengerti semua ya? Baik, anak-anak Ibu yang tercinta, silahkan simak, dengarkan, atau mungkin bisa ditulis ya pelajaran atau tema yang akan dibawakan ya, yaitu dibukakan 8 pintu surga oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Baik, pintu surga yang pertama yang dibukakan oleh Allah yaitu diperuntukkan untuk manusia yang menjaga sholat dan doanya. Karena secara istilah, sholat itu adalah berdoa. Siapa yang memelihara sholatnya, yang memelihara doa-doanya dengan ikhlas, dengan ridho, tanpa paksaan, dengan tartil, Allah memberikan hadiah yaitu surga.
Artinya sholatnya di awal waktu, tidak terburu-buru, tidak terpaksa, tidak ingin dipuji oleh orang lain, tetapi semata-mata ingin dipuji oleh Allah. Itu yang akan Allah masukkan ke dalam syurga. Begitu juga ketika berdoa. Berdoa senantiasa kepada Allah, mengharapkan ridhonya, meminta segala sesuatu hanya kepada Allah, curhat hanya kepada Allah. Ya, ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Allah ada. Allah akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Allah mencintai orang-orang seperti itu. Ya, baik, kita lanjut ke yang kedua. Pintu surga Allah bukakan, yang kedua itu diperuntukkan untuk manusia yang berjihad. Berjihad itu artinya tidak selalu dikategorikan, dikaitkan dengan kekerasan. Tidak seperti itu. Kalian sebagai siswa-siswi di SMP, ya, ibu sebagai guru dan juga sebagai ibu rumah tangga bisa berjihad. Tidak melalui perang, ya. Berjihad, ya, kalian kan belajar di kelas. Kalian belajar menuntut ilmu dunia, menuntut ilmu agama dengan baik, ya. Nah, itu artinya sedang berjihad. Ibu sebagai guru memberikan ilmu kepada kalian, khususnya ilmu agama, ilmu-ilmu dunia atau dan agama, itu juga sedang berjihad. Juga ibu atau ibu kalian di rumah sebagai ibu rumah tangga bisa berjihad dengan cara menjaga anak-anak dengan baik, mengajari anak-anak sholat, membaca Al-Quran, membersihkan rumah, menjaga harta kekayaan suami. Itu juga adalah bentuk dari berjihad. Ya, jadi jihad itu tidak selalu dikategorikan dengan kekerasan. Yang ketiga, pintu surga Allah bukakan untuk orang-orang yang bersedekah. Bersedekah artinya menyisihkan sebagian harta kita diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ada pertanyaan, Bu, saya kan masih anak sekolah, tidak punya uang. Sisihkan uang jajan kalian, ya. Mau 1.000, 2.000, 3.000. Ketika kalian ke masjid mungkin ada canceling, boleh masukkan. Ketika kalian sedang berjalan atau di mana saja ketemu anak yang meminta-minta dan kelihatan memang sangat lapar, berikan uang jajannya, ya. Sisihkan uang jajan kalian, berikan kepada dia. Itulah sedekah. Allah mencintai orang yang istiqomah. Artinya memberikan sedekah sering atau selalu, senantiasa, walaupun sedikit. Ya, daripada besar tapi setahun sekali, setahun 2 kali. Ingat ya, bersedekah secara istiqomah. Yang keempat, pintu surga Allah bukakan untuk orang-orang yang syaum. Nah, kebetulan bulan ini bulan Ramadan. Kita sedang syaum Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memasuki pintu Ar-Rayyan. Ya, namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan dikhususkan bagi mereka yang suka syaum. Tapi saumnya tidak hanya saum wajib saja. Ketika Ramadan sudah lewat, di hari-hari tertentu itu juga ada saum, yaitu saum sunnah. Saum sesuai tuntutan Rasulullah. Ketika manusia sudah terbiasa dengan saumnya, baik wajib ataupun sunnah sesuai tuntunan Rasulullah, Allah sangat mencintainya. Dan dikhususkan bagi mereka yang saum dengan ridho, dengan ikhlas, dengan hanya mengharap pahala dari Allah. Bukan karena diet, bukan karena hemat, itu mah hanya tambahan, ya. Tapi mengharapkan mengharapkan pahala, keriduan dari Allah. Allah berikan hadiah yang besar, yaitu pintu surga Ar-Rayyan yang bisa dimasuki. Karena nanti di hari kebangkitan, pintu surga Ar-Rayyan terbuka lebar. Surga itu mencari orang-orang yang suka saum dengan benar, ya, tidak hanya baik tetapi dengan benar. Dipanggillah orang-orang yang suka saum, baik wajib ataupun sunnah, masuklah semuanya. Ketika orang-orang yang sudah masuk semua, yang suka saum, baik wajib ataupun sunnah, ditutup langsung, ya, tutup kembali pintu surganya. Jadi Ar-Rayyan itu hanya menerima orang-orang yang saum. Baik, kita lanjutkan ke nomor 5. Allah membukakan pintu surga yang kelima, yaitu untuk orang-orang yang suka berbakti kepada kedua orang tua.
baik orang tua kita masih ada ataupun sudah tidak ada. Bagaimana caranya? Ketika orang tua kita alhamdulillah masih ada, masih hidup, berbaktilah dengan baik, sayangilah mereka. Sebab ada beberapa firman Allah di dalam Al-Quran. Ketika orang tua kita memanggil kita, menyuruh kita, anak itu menjawab ah saja, itu sudah berdosa. Apalagi berani melawan, berani membentak, berani berbohong, itu sudah dosa besar. Ingat ya, mulai sekarang sayangi orang tua. Tutup mulutnya untuk tidak mengatakan ya nanti. Tidak boleh begitu ya. Bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal, cara berbaktinya? Doakan. Sebab dari 3 amalan orang yang sudah meninggal, salah satunya yaitu doa anak soleh. Yuk kita ya menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tua kita, supaya kita bisa masuk ke pintu surganya Allah. Baik, yang keenam, Allah membukakan pintu surga yang keenam, yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang puas terhadap Allah. Orang-orang yang puas terhadap Allah maksudnya apa? Orang-orang yang menerima takdirnya, menerima keadaan hidupnya, tidak mengeluh, tidak marah, tidak sedih. Dia menerima takdir dari Allah, karena apapun yang diberikan oleh Allah adalah itu yang terbaik. Walau menurut pandangan manusia itu sepertinya jelek, tidak baik, tapi tidak. Ingat, orang yang beriman di hatinya tertancap bahwa ini takdir Allah. Takdir dari Allah harus kita terima. Artinya tetap bersyukur dengan keadaan apapun. Maaf ya, sekarang kita sering lihat di layar televisi banyak anak-anak yang seusia kalian bahkan lebih kecil yang cacat bawaan lahir, tidak bisa melihat, bicaranya bahkan tidak, kurang normal, bahkan tidak bisa berjalan. Tetapi atas takdir Allah, orang itu atau anak itu bisa hafal Al-Quran. Itulah takdir Allah, tidak ada yang jelek ya. Jadi semua itu harus disyukuri. Baik, pintu surga yang ketujuh yaitu bagi orang-orang yang bertaubat. Artinya apa? Manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat salah, baik kesalahan kecil ataupun besar. Bagi kalian seusia kalian ya yang saat ini duduk di SMP, mungkin sering bertengkar sama temannya, terus sering ejek-ejekan, sering macam-macam lah yang bikin orang tersinggung, bicara kasar. Nah, itu harus segera minta maaf, bertobat, karena mungkin sebentar lagi kalian yang udah kelas 9 ya akan selesai. Mungkin nanti tidak sering bertemu ya. Jadi tidak ada dosa besar ketika dosa kecil itu dilakukan setiap hari terus-terusan, akan tetap menjadi dosa besar. Maka bertaubatlah, mintalah kepada Allah ampunannya ya. Karena Allah menjanjikan bagi orang yang bertobat tidak melakukan hal-hal itu kembali, Allah menjanjikan surga. Baik, untuk pintu surga yang terakhir yang dibukakan oleh Allah di nomor ke-8 ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang bisa menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain selama hidup di dunia. Kita harus bisa menjaga hati kita, lisan kita, berdoa kepada Allah supaya dilapangkan hati kita menerima menerima orang lain menyakiti kita ya, orang lain mengejek kita, tapi kita tetap memaafkan ya. Disucikan hati kita, dibersihkan ya, tidak berdendam, tidak dendam, tidak membalas ya, karena Allah berjanji bahwa orang yang bisa menahan marah, selalu memaafkan kesalahan orang lain adalah pahalanya, hadiahnya yaitu surga. Memang itu berat ya. Kita sedikit-sedikit marah, baud atau apa, nah itu memang berat, tapi tetap berdoa di hati bahwa saya mau menjadi orang yang tidak suka dendam, suka memaafkan kesalahan orang, kesalahan teman-teman di sekitar kita. Karena ingat, janji Allah bahwa surga yang akan diberikan kepada kita ketika kita sudah bisa melakukan hal tersebut ya.
itulah mungkin sedikit sharing ilmu dari Ibu dari poin 1 sampai poin 8. Mari kita mari kita Mari kita niatkan diri kita, pintu mana yang akan kita ambil. Pintu mana yang akan kita ketuk supaya kita bisa masuk surga dari ke-8 pintu tersebut. Amalan mana yang akan kita tonjolkan, amalan mana yang akan kita perkuat supaya bisa masuk surganya Allah. Tapi bukan berarti, saya mau masuk arroyan, mau saum terus, sementara sholatnya, sedekahnya, memaafkan orangnya tidak ada. Ya itu nggak bisa, karena dari ke-8 amalan tersebut itu sudah satu kesatuan. Ketika kita menonjolkan salah satu amalan untuk bisa mengetuk pintu surga, otomatis 7 amalan yang lainnya akan mengikuti. Ya, jadi tidak bisa, saya mau sholat, biarin orang lain ini, nggak bisa ya. Jadi kita niatkan diri kita, pintu mana, pintu surga mana yang akan kita ketuk nanti. Tetap dengan amalan yang lain pun akan mengikuti ya. Mungkin itu aja dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih Bandung ya, yang Ibu Erna cintai. Ya. Baik, akhir kalam Ibu ucapkan selamat saum Ramadan. Mungkin sebentar lagi berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima saum kita. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.